Oke, Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, ya selamat datang di acara webinar untuk sosialisasi CIC menyebutnya yaitu Continuous Improvement Convention yang akan dijalankan pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober di sini. Dan di hari ini ataupun di siang hari ini ya nanti akan kami bawakan terkait dengan dua topik yang akan menjadi topik dari CIC, yaitu terkait dengan TMAIC atau Six Sigma di sini, dan juga terkait dengan inovasi, yaitu dengan menggunakan framework design thinking. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya sapa terlebih dahulu dengan semangat pagi. Ya. Oke, baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya akan tampilkan mengenai materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan dua tema besar, yaitu Six Sigma dan juga design thinking. Baik, saya akan izin share terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang di webinar sosialisasi PKMCI Conventions, Stream TMIC, dan juga Design Thinking. Bapak dan Ibu semuanya, ketika nanti suara saya kurang terdengar ataupun terputus-putus, boleh disampaikan, boleh open mic langsung, Bapak Ibu semuanya, dan nanti ada sesi tersendiri terkait dengan Q&A mengenai webinar ini. Baik, ini adalah merupakan webinar kami yang keempat ya, terkait dengan sosialisasi CIC ini. Di hari Jumat 23 Agustus 2024, di mana kita nanti akan sampai sekitar pukul 14.45 menit ya. Yang kami bawakan adalah terkait dengan stream TMIC dan juga design thinking. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebenarnya apa sih sebenarnya terkait dengan kami ini? Ini adalah terkait dengan kita sebut dengan CIC, Continuous Improvement Conventions. Ini adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan kami, yaitu dari PKM Consultants. Dan di hari ini, ya ini kita akan membawakan terkait dengan dua topik stream, yaitu DMAIC dan juga Design Thinking. Dengan saya sendiri, yaitu nama saya adalah Wahyu Rahtomo Trijoko, Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti boleh memanggil saya dengan Wahyu. Saya salah satu direktur di PKM Consultants, dan ini ada email saya. Jika nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan langsung dengan saya terkait dua stream ini, boleh ditanyakan langsung dengan saya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ada ground rules yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya, jika dimungkinkan boleh open cam ya, supaya kami tahu ya terkait dengan Bapak Ibu semuanya ya, dan juga supaya saya seperti tidak sendiri di sini. Jadi ada tampilan dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, mohon maaf kita mute terlebih dahulu ya, terkait ketika kami akan menyampaikan materinya ataupun sosialisasinya. Yang kedua adalah Bapak Ibu semuanya, supaya tampilan menjadi lebih nyaman gitu ya, boleh set by set mode-nya dicek ya. Kemudian be curious, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan stream ini, yaitu terkait dengan Six Sigma dan juga innovation mengenai design thinking, boleh nanti ditanyakan pada saat Q&A. Nah, nanti ketika saat Q&A, Bapak Ibu semuanya, ini ada dua hal ya, pada saat Q&A dan ini terkait dengan profil nama gitu ya. Untuk Q&A nanti Bapak dan Ibu semuanya boleh langsung open mic gitu ya, ataupun raise hand terlebih dahulu. Yang kedua adalah Bapak Ibu semuanya boleh dituliskan di dalam kolom chat. Nanti kami akan membaca ataupun akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan juga di kolom chat. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya boleh diganti untuk username-nya supaya kami bisa mengetahui Bapak Ibu semuanya dari mana dan dengan siapa. Jadi boleh dituliskan di sini Bapak dan Ibu semuanya, yaitu di username-nya, yaitu company name dan juga namanya siapa gitu ya. Company name dan juga namanya. Nah, untuk di username-nya Bapak dan Ibu semuanya, boleh diklik ya ketika di profile ataupun di participants, kemudian boleh klik yang titik 3, kemudian di rename saja. Nah, boleh diganti dengan company, nama company, dan juga namanya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, ini sekilas mengenai ground rules yang ada di webinar sosialisasi ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, akan kami tampilkan
terkait dengan sebuah video ya mengenai convention innovation, convention untuk continuous improvement ini. Baik. Oke, tadi sekilas mengenai video terkait dengan CIC kami. Jadi beberapa nyebutnya dengan istilah CI Convention ataupun CIC. Jadi apa sih sebenarnya CIC ataupun Continuous Improvement Convention ataupun disebut dengan CI Convention ini? Jadi Bapak Ibu semuanya, ini salah satu forum sharing best practice di mana ini adalah suatu bentuk apresiasi atas kegiatan improvement dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, baik dari skala individu maupun company. Jadi nanti convention-nya ada dua nih kategorinya. Ini sesuatu yang membedakan kami dengan convention yang lainnya, yaitu ada yang sifatnya individu dan kemudian sifatnya yaitu pendekatannya company. Nah, di dalam CIC ini ya kami mempromosikan semangat continuous improvement gitu ya kepada kalangan yang lebih luas di Indonesia agar lebih banyak individu, organisasi terinspirasi untuk melakukan continuous improvement ataupun perbaikan berkelanjutan di Indonesia agar Indonesia semakin maju. Jadi ini adalah salah satu tujuan kami mengadakan yang disebut dengan CI Convention. Nah, di CI Convention sendiri kami memberikan apresiasi ya kepada individu maupun organisasi dalam menerapkan membangun budaya continuous improvement di perusahaan. Di mana ini berdampak positif bagi kemajuan dan sustainability organisasi. Nah, apresiasi yang kami berikan ya ada mulai dari bronze, silver, gold, platinum, dan juga diamond. Nah, tema convention tadi mungkin sudah disampaikan di video tadi ya singkat, yaitu menuju Indonesia lebih maju dengan improvement through people. Jadi improvementnya melalui manusia dalam hal ini. Nah, sasaran apa sih sebenarnya dalam CIC ini? Kami mengapa membuat ataupun di sini adalah memberikan layanan terkait dengan convention di sini. Yang pertama adalah memberikan apresiasi kepada individu. Jadi ada individu, kemudian ada tim, dan juga organisasi atau perusahaan yang telah berprestasi ataupun menghasilkan karya improvement untuk kemajuan perusahaan. Jadi yang kami berikan apresiasinya individu, tim, dan juga perusahaan. Yang kedua adalah terjadinya proses pembelajaran atas sharing best practice, di mana kita bisa saling sharing terkait dengan improvement di perusahaan-perusahaan, sehingga bisa melihat gitu ya seperti apa gitu ya practices dalam improvement di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Yang ketiga adalah mempromosikan spirit continuous improvement ke seluruh masyarakat Indonesia. Berperan serta dalam membangun budaya continuous improvement untuk Indonesia lebih maju. Nah, targetnya peserta apa gitu ya terkait dengan continuous improvement ini? Di mana inilah merupakan event yang diikuti oleh klien kami gitu ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik BUMN, perusahaan swasta, kemudian baik itu adalah manufacturing industry, kemudian service industry gitu ya,
untuk menjalankan upaya-upaya peningkatan produktivitas dan kualitas untuk kinerja organisasi. Inilah target dari peserta. Nah, kapan Continuous Improvement Convention ini, Bapak dan Ibu semuanya? Jadi kami jalankan bulan depan, akhir bulan depan, yaitu di bulan September 2024 sampai 2 Oktober 2024. Ini adalah waktu CIC ini ataupun Continuous Improvement Convention yang kami jalankan. Jadi ada 3 hari untuk kita menjalankan CIC. Nah, agendanya seperti apa, rekan-rekan, dan tempatnya? Nah, ini adalah tempat untuk CIC-nya sendiri, yaitu di Discovery Hotel Ancol, di Taman Impian Ciancol ya, rekan-rekan, teman-teman semuanya. Ini adalah venue untuk CIC. Nah, rekan-rekan, teman-teman semuanya, ya, ada apa saja ketika kita nanti di CIC perjalanannya, nanti akan ada registrasi Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang hadir di sini sudah register ya, atau sudah melakukan pendaftaran terkait dengan stream convention-nya. Nanti akan saya sampaikan ya, stream convention-nya apa saja gitu. Nah, selama melakukan registrasi, nah registrasi sendirinya dari mana Bapak dan Ibu semuanya? Bapak dan Ibu semuanya ada sebenarnya link registrasi gitu ya. Juga kami ada mempunyai website, nanti bisa diklik saja untuk registrasinya. Jadi ini memudahkan Bapak dan Ibu semuanya untuk registrasi. Nah, peserta yang sudah registrasi nanti akan mendapatkan ID, goodie bag, dan juga t-shirt pada saat nanti digunakan pada saat di convention-nya, acara convention. Nah, di registrasinya sendiri Bapak dan Ibu semuanya, ya di hari yang pertama, kemudian di hari pertama sendiri rekan-rekan, teman-teman semuanya, nanti ada tim rehearsal, yaitu ini yang membedakan juga Bapak Ibu semuanya, nanti para peserta yang sudah registrasi gitu ya, itu akan kami berikan setiap kelompoknya gitu ya, terkait dengan laptop, pointer, screen, kemudian mikrofon dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk ya mempersiapkan diri untuk di hari yang kedua. Nanti akan saya sampaikan sebenarnya acaranya 3 hari apa saja sih gitu ya. Ini adalah acara di hari pertama, ada yang namanya tim rehearsal gitu ya. Jadi bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum nanti sharingnya yaitu di hari kedua. Nah, di hari kedua sendiri ada nanti ada opening ceremony Bapak dan Ibu semuanya ya terkait dengan CIC ini, dan juga ini ada opening ceremony dan juga ada forum untuk subject matter expertnya ataupun SME-nya. Nah, rekan-rekan, nanti ada forum subject matter expert saya akan sampaikan. Jadi pada saat nanti di hari pertama gitu, ini masih hari pertama. Di hari pertama nanti akan ada sharing dari SME kami. Jadi kalau kita sebenarnya ada beberapa stream ya terkait dengan Continuous Improvement Convention ini, yaitu ada stream yang sifatnya individu seperti SS gitu ya, ada stream yang sifatnya tim, yaitu ada DMAIC, ada PDCA gitu ya, kemudian ada design thinking. Nah, itu adalah stream yang sifatnya tim. Nah, kami nanti akan ada masing-masing ada subject matter expertnya. Nanti rekan-rekan, teman-teman semuanya bisa berdiskusi dengan para SME kami, konsultan kami terkait dengan topik-topik yang ada tersebut. Begitu juga dengan ada stream yang sifatnya yaitu perusahaan, yaitu ada TPM dan juga Lean. Bapak dan Ibu semuanya juga nanti misalnya ingin berdiskusi dengan expert kami terkait dengan TPM dan Lean, ya kami ada principal consultant kami yang akan saya membantu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini adalah berbagi sharing gitu ya terkait dengan bidang productivity dan quality. Ini tadi saya sampaikan, individual ada SS, kemudian tim ada DMAIC, PDCA, design thinking, dan 5S. Secara company ada TPM dan juga Lean. Nah, di sharing session nanti ada best practice juga gitu ya, pemaparan dari berbagai perusahaan yang telah menerapkan budaya improvement baik PDCA, DMAIC, 5S, TPM, Lean, dan juga pendekatan yang lainnya. Nah, rekan-rekan, apa sih yang membedakan antara kami dengan mungkin convention yang lainnya? Yang pertama adalah kita bisa berdiskusi langsung, bertukar pikiran gitu ya, dengan mungkin para praktisi dan juga konsultan-konsultan kami di PKM yang memang berpengalaman di bidang TPM, Lean, Six Sigma, Design Thinking, 5S, serta SS ya, secara free. Jadi selama konvensi ini berlangsung gitu ya,
Bapak dan Ibu semuanya bisa bertukar pikiran ataupun di sini bisa menanyakan, kemudian atau bisa sharing gitu ya terkait dengan pengalaman-pengalamannya terkait dengan penerapan continuous improvement. Ya, bisa bertukar pikiran langsung dengan konsultan-konsultan kami. Yang kedua gitu ya, selama 3 hari ini di Continuous Improvement Convention, ya pada dasarnya Bapak dan Ibu semuanya, apa sih sebenarnya yang membedakan kami dengan convention yang lainnya? Ya, memang format di beberapa tempat sangat penting, tetapi bagi kami gitu ya, kami tetap memberikan template untuk guidance-nya gitu ya. Tapi yang paling utama adalah kami sangat concern terhadap kontennya. Jadi misalnya saja nanti misalnya Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, kami mempunyai guidance sendiri di internal perusahaan ataupun di perusahaan Bapak dan Ibu semuanya, bisa digunakan template di perusahaan tersebut karena pada dasarnya kami tidak melihat bahwa template-nya sama dengan kami, tidak gitu ya, tapi yang paling utama adalah konten dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Tetap memang kami akan memberikan guidance-nya gitu ya supaya nanti memudahkan. Tetapi di luar itu Bapak Ibu semuanya yang paling utama bagi kami adalah kontennya. Inilah yang membedakan kami. Jadi bisa saja Pak kami menggunakan konten yang berasal dari perusahaan kami gitu ya, karena memang kami sudah terbiasa dengan perusahaan ini, perusahaan kami template-nya yang kami akan nanti presentkan. No problem dari kami. Oke, yang ketiga, nanti ada yang namanya collaboration, ada namanya fun game juga gitu ya. Di hari terakhir ada namanya collaboration, fun games gitu ya, bagaimana kita bisa berinteraksi, belajar gitu ya, berkolaborasi dan bekerja sama gitu ya antar peserta gitu ya, dan juga konsultan kami, dan juga game-gamenya ini related dengan continuous improvement juga. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu semuanya, apa yang membedakan kami gitu ya, bahwa kami mempunyai pengalaman dalam continuous improvement gitu ya, karena kami berdiri sejak tahun 1987 dan memang tagline kami yaitu improvement to people. Memang adalah kita membangun budaya improvement dengan melalui manusia. Nah, kami mempunyai pengalaman yang sudah menurut kami sangat lama gitu ya terkait dengan membangun budaya continuous improvement di perusahaan. Disinilah salah satunya Bapak Ibu semuanya bisa ya, kita saling berdiskusi gitu ya, bisa saling bertukar pikiran terkait bagaimana menjalankan budaya continuous improvement di satu perusahaan ataupun organisasi. Intinya adalah bagaimana tetap sustain ataupun sustainability improvement tersebut di dalam organisasi. Nah, ini adalah yang membedakan kami dengan yang lainnya. Nah, streamnya apa saja Pak ketika di dalam CIC ini, Bapak Ibu semuanya mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang streamnya, tetapi kami akan sampaikan kembali untuk Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin baru bergabung di acara sosialisasi salah stream continuous improvement di sini. Jadi streamnya ada beberapa. Yang pertama yaitu ada stream yang mungkin banyak sekali sudah perusahaan-perusahaan sudah memahami, yaitu ada stream yang namanya PDCA, ya, continuous improvement melalui framework-nya yaitu PDCA, Plan to Check Act. Ini ada satu stream yang khusus memang di PDCA. Yang kedua ada stream yang sama juga problem solving, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu statistical tools. Di sini menggunakan yang disebut dengan Lean Six Sigma. Nanti jangan khawatir gitu ya Pak, saya Lean Six Sigma masih menggunakan, karena Lean Six Sigma ini ada tingkatan-tingkatannya, ada yellow belt, green belt, black belt, enggak apa-apa ya. Karena di Lean Six Sigma tidak ada membatasi ini adalah yellow belt, green belt atau black belt, tetapi kami adalah melihatnya bagaimana framework itu dijalankan dan improvement itu dilaksanakan. Jadi tetap menggunakan framework-nya itu namanya DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Misalnya saja Pak, saya Lean Six Sigma-nya tidak menggunakan DMAIC, tapi menggunakan metodologi DMADV untuk innovation, oke-oke saja Bapak dan Ibu semuanya, boleh juga dikirimkan ke kami. Ya. Karena kami banyak juga membantu di Lean Six Sigma. Baik, yang berikutnya ini sedikit berbeda, yaitu mungkin bukan saja continuous improvement, tetapi masuk ke dalam framework inovasi. Jadi kami sendiri ini yang membedakan di dalam continuous improvement yang sekarang ini kami jalankan, yaitu ada stream yang khusus mengenai inovasi, yaitu design thinking, yaitu bisa menggunakan 5 tahapan dalam design thinking, mulai dari empati, kemudian define, ideation, prototype, dan juga tes. Oke. Berikutnya ada stream yang sifatnya adalah individual improvement, yaitu menggunakan suggestion system gitu ya. Mungkin di Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang menggunakan SS ini. Alangkah baiknya kalau mungkin diberikan apresiasi, kemudian didaftarkan kepada kami gitu ya untuk mengapresiasi karyawannya terkait dengan improvement yang sudah dijalankan.
Kemudian ada juga ini terkait dengan 5R, 5S gitu ya. Ada yang nyebutnya 5S untuk awalnya gitu ya, ataupun sebagai original 5S gitu ya. Ada beberapa nyebutnya 5R. Nah, ini bisa didaftarkan kepada kami. Untuk organisasi itu ada TPM, Total Productive Maintenance, berapa perusahaan ataupun berapa dari Bapak dan Ibu semuanya sudah ada yang sangat familiar dengan TPM ini. Dan yang terakhir terkait dengan streamnya yaitu dengan menggunakan Lean Management. Ya, beberapa stream tadi sebenarnya sudah kita sosialisasikan seperti PDCA, SS, kemudian 5R gitu ya. Itu sudah disosialisasikan. Untuk hari ini kami akan mensosialisasikan khusus di DMAIC dan juga Design Thinking. Ya, ini dua framework yang agak sedikit berbeda. DMAIC terkait dengan problem solving, Design Thinking terkait dengan innovation. Oke, saya akan satu persatu terlebih dahulu dengan DMAIC. Jadi seperti apa sih Pak gitu ya? DMAIC ini sebenarnya salah satu pendekatan terkait dengan problem solving, continuous improvement, di mana menggunakan pendekatan yang lebih statistical ataupun statistical tools. Nah, di dalam DMAIC sendiri gitu ya sebenarnya ataupun dalam Six Sigma sendiri, jadi DMAIC ini framework yang digunakan di dalam Six Sigma. Jadi dalam Six Sigma sendiri sebenarnya di beberapa perusahaan sudah ada yang menjalankan di tingkat yellow belt, green belt gitu ya, ataupun yang sangat besar lagi sekali proyeknya itu di tingkat black belt. Pak, apakah nanti bisa ketiga-tiganya sangat memungkinkan? Apakah kami yellow belt bisa kami kirimkan? Sangat memungkinkan, gitu ya. Ketika pendekatannya itu dengan menggunakan DMAIC ataupun Lean Six Sigma, silahkan Bapak Ibu semuanya ketika ada improvementnya, gitu ya, sudah dijalankan dengan DMAIC dan mengapresiasi, gitu ya, karyawannya untuk mengikuti dalam konvensi nasional ini bisa mendaftarkan kepada kami. Nah, template-nya seperti apa di DMAIC ini, Bapak Ibu semuanya kembali lagi. Tadi saya sampaikan ya bahwa kami akan memberikan sebuah acuan, guidance, gitu ya, template. Tetapi pada dasarnya, gitu ya, kalau misal Bapak Ibu semuanya sudah ada template ke perusahaan ataupun konten di perusahaan, gitu ya, silakan saja, gitu ya. Karena kami sendiri, gitu ya, pada dasarnya adalah nanti fokus pada kontennya. Nah, tadi saya sampaikan bisa menggunakan pendekatan DMAIC untuk yellow, green, dan juga black belt. Kemudian nanti ada risalnya total halaman, sesuaikan saja Bapak dan Ibu semuanya, di mana nanti presentasinya adalah sekitar disesuaikan saja, disampaikan dalam waktu 15 menit nanti dalam presentasi. Nah, waktunya bagaimana tadi sudah saya sampaikan pada saat streamline tadi ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, standar penamaan filenya nanti diberikan kepada kami, gitu ya. Nanti tim kami juga akan menghubungi Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan standar dan juga template-nya ataupun proyek yang sudah dijalankan. Oke, nah seperti apa template dari kami, gitu ya, guidance dari kami, gitu ya. Pertama adalah halaman judul seperti biasalah, gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya juga boleh-boleh saja ya, sesuaikan dengan perusahaannya karena itu adalah identity perusahaan, oke, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya boleh mencantumkan ya nama tentang timnya, gitu ya, leader, member, including foto, gitu ya. Dan yang paling utama adalah Bapak dan Ibu semuanya sebenarnya menampilkan yaitu terkait dengan industrinya, gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan di awal-awal, gitu ya. Nah, berikutnya, ada apa saja sih di dalam DMAIC ini? Ya, ini mungkin Bapak dan Ibu semuanya yang terbiasa dengan improvement dengan menggunakan Six Sigma, ini adalah sesuatu hal yang dilakukan dalam improvement itu. Yaitu di tahapan define, Bapak dan Ibu semuanya bisa mengidentifikasi problem, bagaimana berbagai macam cara untuk mengidentifikasi problem, silakan saja bisa berangkat dari KPI, komplain gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita menghadapi banyak masalah, ya mungkin perlu diseleksi, nah itu masih di dalam tahapan defend. Ketika kita sudah menseleksi masalah, gitu ya, kita bisa memvisualisasi masalah kita, melihat seperti apa tampilan masalah kita, gitu ya, tervisualkan, gitu ya. Di sini juga ada yang namanya project, masuk ke dalam project scope-nya. Oke, project scope sendiri, memvisualisasi sendiri boleh berbagai macam cara, boleh menggunakan cross-functional map, gitu ya, tampilan foto, gambar, gitu ya, bisa juga dengan menggunakan cyborg diagram, gitu ya, untuk memvisualisasi ataupun menampilkan dari masalah kita. Nah, kemudian bisa menampilkan CTQ-nya, critical to quality-nya, dan yang terakhir ketika di tahapan defend itu adalah project charter. Ini sebagai akhir dari tahapan defend, Bapak dan Ibu semuanya. Untuk format project charter-nya mengikuti dari yang di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Tidak mesti dari apa yang kami sampaikan di sini. Ya, ini hanya salah satu contoh saja dari project charter. Berikutnya di tahapan measure adalah terkait dengan data-data Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan masalah, boleh ditampilkan di tahapan measure di sini. Ya.
Ketika kita sudah mungkin di tahapan yang lebih tinggi gitu ya, kalau kita menggunakan data continuous, Bapak dan Ibu semuanya silakan saja menggunakan statistical tools yang ada seperti capability process gitu ya, GPMO dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan analisa kita akan silakan saja boleh menambahkan proses value analysis, dan yang paling utama yaitu terkait dengan mencari penyebab masalahnya. Karena ini terkait dengan problem solving gitu ya, dengan menggunakan DMAIC, maka ini adalah menjadi hal yang utama juga. Silakan menggunakan tree diagram, fishbone diagram, YY analysis gitu ya, FTA fault tree analysis, 3L5Y, 3 leg 5Y, silakan saja untuk cost and effect analysis. Nah, berikutnya jangan lupa kita ini adalah terkait dengan DMAIC, ini adalah based on evidence gitu ya, evidence dari root cause-nya sendiri silakan disampaikan. Silakan dengan menggunakan statistical tools seperti scatter diagram, correlation, regression gitu ya. Silakan juga dengan menggunakan uji hipotesa untuk root cause analisisnya, dan bisa juga menggunakan yang sederhana saja yaitu foto, video, itu termasuk bukti dari verifikasi evidence. Berikutnya jangan lupa untuk kita improve gitu ya, bagaimana improve-nya menjawab dari akar masalah yang ada. Silakan boleh menggunakan from format yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Di sini kami biasa menggunakan 5W2H gitu ya, tapi kami persilahkan dengan menggunakan format improvement plan dan improvement result-nya nanti silakan. Oke. Nah, di improvement result Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada before after gitu ya. Dari setiap improvement-nya bisa ditampilkan. Nah, inilah sebagai evidence-nya bahwa kita sudah menjalankan improvement dan seperti apa after-nya. Oke. Di tahapan terakhir yaitu tahapan kontrol, yaitu kita akan melakukan periksa hasil terlebih dahulu gitu ya. Setelah kita menjalankan improvement, periksa hasilnya seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana gitu ya. Dan biasanya gitu ya ada yang namanya benefit-benefit yang didapatkan, baik yang sifatnya tangible atau dalam bentuk angka maupun sifatnya yaitu intangible, tidak dalam bentuk angka-angka. Terakhir, jangan lupa di tahapan kontrol juga itu ada standarisasi dan monitoring plan. Bagaimana kita menstandarkan improvement kita, hasil kita gitu ya, dan juga bagaimana monitor improvement kita. Karena kita juga di dalam tahapan DMAIC ini memantau seperti apa monitoringnya ataupun setelah dijalankan improvement itu. Oke, ini adalah stream dari DMAIC Six Sigma, kurang lebih seperti itu gitu ya. Toolsnya kami tidak mempersyaratkan harus ada yang namanya capability process, CPC/PK, kemudian uji hipotesa dan lain sebagainya. Silakan saja karena akan disesuaikan dengan problem yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, yang berikutnya ini adalah terkait dengan kriteria-kriteria dalam DMAIC gitu ya. Sebenarnya kriterianya kurang lebih hampir sama lah ketika Bapak dan Ibu semuanya ketika menjalankan konvensi di internal ataupun penilaian-penilaian di dalam internal. Di define ada bagaimana mengidentifikasi masalah, memilih masalah gitu ya, sampai terakhir dari project charter. Seperti tadi yang saya sampaikan, di measure pengumpulan data, menganalisa data dari masalah gitu ya, seberapa dalam, seberapa trennya yang terukur dari masalah yang kita dapatkan. Kemudian mencari akar penyebab masalah dan memverifikasi, itu adalah jadi poin utama. Yang berikutnya adalah di improve-nya, seperti apa improve dari akar masalahnya, dan terakhir yaitu bagaimana periksa hasil dan juga standarisasinya. Oke, itu adalah dari DMAIC, Bapak dan Ibu semuanya. Sekilas sebentar kami akan sampaikan terkait dengan design thinking. Nah, design thinking ini apa sih dalam design thinking ini? Beda dengan DMAIC, design thinking itu adalah terkait dengan framework yang terkait dengan inovasi, gitu ya. Kalau tadi bisa berangkat dari suatu masalah, kalau ini kita juga berangkat dari apa sih what customer need-nya. Bukan berarti ini suatu masalah, tapi ada sesuatu yang dibutuhkan oleh customer yang ingin kita berikan kepada customer-nya. Oke. Kurang lebih sekilas terkait dengan design thinking adalah seperti itu. Nah, ini adalah template dari kami terkait dengan design thinking. Oke, nanti boleh ya dari Bu Rahayu ya, Mustika Rahayu, nanti akan kami berikan waktu sebentar lagi gitu ya. Tapi Bu Mustika Rahayu sudah resen gitu ya. Nanti akan kami berikan waktu untuk Q&A. Tapi akan saya sampaikan sedikit dulu terkait dengan design thinking ini. Nah, di dalam design thinking kita mempunyai 5 tahapan, yaitu empati, kemudian define, ideation, prototyping, dan juga terakhir tes gitu ya. Di tahapan empati, silahkan saja Bapak dan Ibu semuanya menggunakan metode tools apapun gitu ya untuk kita berempati kepada ataupun kita empati terhadap customer-nya. Bagaimana mendapatkan voice of customer-nya? Di sini kita menggunakan yang disebut dengan empathy map. Boleh-boleh saja kita menggunakan empathy map, apa yang didengar, dilihat, dipikirkan, rasakan, khawatir, dan keinginan dari pelanggan. Yang kedua, gitu ya,
dari tahapan empathy map, dari apa yang informasi-informasi yang kita dapatkan, kita akan mendefine. Kalau di dalam creative thinking, ini masuknya ke dalam convergent thinking. Kalau tadi divergent thinking, ini convergent thinking. Dari berbagai macam pain and gain dari customer-nya, sebenarnya kesimpulan dari apa sih yang diinginkan oleh customer itu seperti apa. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke dalam ideation. Kita mempunyai ide-ide, gitu ya. Nah, di sini perlu yang namanya kreativitas. Sejauh mana kreativitas kita? Sejauh mana bahwa pemikiran kita out of the box, berbeda dari sebelumnya, gitu ya, berbeda dari yang lainnya juga, gitu ya. Pada dasarnya yang disebut dengan innovation itu, ya beberapa pendekatan mengatakan create something new, tetapi dari kami adalah bagaimana capture new value in the new ways. Itu adalah salah satu definisi inovasi yang tepat menurut saya. Kemudian dari ide-ide yang ada, silakan rekan-rekan teman-teman semua memilih satu yang terbaik dari 3 ide tersebut untuk dijalankan. Nah, proses pemilihannya boleh menggunakan apapun dalam pemilihan. Bisa menggunakan urgency dan importance, bisa menggunakan desirability, feasibility, viability, bisa juga menggunakan matrix diagram, high impact dan easy to fix-nya, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan satu ide yang dijalankan prototyping-nya. Disinilah prototyping-nya. Ini ide suatu ide baru dan lain sebagainya, gitu ya, yang berbeda dari sebelumnya, dan ini sangat powerful dan kembali lagi sesuai dengan harapan keinginan dari customer-nya. Bapak dan Ibu semuanya, nah ini adalah beberapa prototyping yang dibuat, gitu ya, baru kemudian dilakukan tes, gitu ya, terkait dengan customer-nya. Seberapa customer-nya sudah menerima ataupun memenuhi dari keinginan customer-nya tersebut. Oke, itu adalah stream yang kedua terkait dengan design thinking. Nah, di dalam CSC sendiri kami nanti akan memberikan beberapa special award, gitu ya, kepada tim, gitu ya, maupun individu ataupun perusahaan, yaitu terkait dengan Inspiring Improvement Award, gitu ya, bagaimana insightful, out of the box ini ya. Ini tetap juri yang akan menilai. Kemudian ada Excellence Award, gitu ya. Ini hasil yang signifikan, gitu ya, dari versi juri. Kemudian Outstanding Performance Award, gitu ya, keunggulan dalam konten, result, delivery, Q&A, kembali lagi dari versi juri. Tapi juga ada pilihan dari para peserta ataupun yang hadir di situ, yaitu People Choice Award. Oke. Nah, sekarang mohon maaf tadi sedikit tertunda ya dari pertanyaan. Boleh tadi raise hand ya, Bu Rahayu, boleh disampaikan ya, silakan. Halo, Ya. siang Pak Wahyu. Iya, selamat siang Bu Mustika. Ya. Oke, mohon maaf Pak, sebelum saya nggak open kamera karena saya di Iya, office. iya. Oke, saya Baik, mau baik. nanya, ini Pak, Hmm. kalau di DMAIC itu kan ada Hmm. yang namanya reactive improvement atau proactive Ya, improvement. Nah, benar sekali. apakah dari PQM itu membatasi apakah dia harus berawal dari problem solving atau Hmm. kalau misalnya kita improvement yang kita submit itu menggunakan yang proaktif, apakah boleh? Oke, pertanyaan yang bagus buat Bu Musika ya. Terima kasih nih pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai mengidentifikasi masalah, gitu ya, kita bicara masalah, gitu ya. Ada dua hal di sini yang disebut dengan proactive improvement dan reactive improvement. Mungkin Bapak Ibu yang belum paham ataupun belum mengerti reaktif proaktif, gitu ya. Reactive improvement adalah ketika kondisi kita saat ini belum tercapai dengan target. Nah, ini adalah reaktif nih, belum tercapai dengan target, kemudian kita melakukan problem solving, kemudian menuju ke dalam sesuai dengan target kita. Tapi ada juga, gitu ya, Pak, di tempat kami KPI sudah kita dapatkan, sudah mencapai dengan target, tapi saya ingin membuat lebih unggul lagi, ataupun lebih tinggi lagi, ataupun lebih dari kompetitor kita juga, gitu ya. Maka kita membuat satu gap baru. Ini disebut dengan proactive improvement, target yang baru, gitu ya. Ini bisa dijalankan juga atau bisa disebut juga dengan improvement ataupun beberapa perusahaan menyebutnya proactive improvement. Nah, dari kami apakah membatasi hanya reactive improvement dan proactive? Di kami tidak membatasi, Bu, untuk stream DMAIC ini bisa yang sifatnya reactive improvement, ada juga ya, karena ini berangkat dari kesadaran kepekaan kita untuk bisa lebih tinggi lagi, kita juga bisa berangkat dari proactive improvement. Ada juga sebenarnya Bu Musika, kita bukan berangkat dari satu masalah yang sudah terjadi, tapi bisa juga berangkat dari risiko. Artinya adalah ketika ini ada potensi suatu masalah nih ke depannya, gitu ya. Kemudian kalau kita tidak coba selesaikan kemungkinan ataupun potensi penyebab masalahnya nanti, maka kemungkinan akan bisa terjadi suatu masalah. Nah, itu bisa juga didapatkan masalah kita berangkat dari situ. Bu Mustika, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan sudah menjawab di sini. Oke, udah Pak, terima Dari kasih Epson banyak. Batam ya.
Ya, terima kasih Bu Musika. Saya juga beberapa kali ke Epson Batam. Sudah lama ya sebelum pandemik ini ya. Iya, Baik, sudah lama sekali, Pak. iya, terima kasih banget. Ada lagi Bapak dan Ibu semuanya, mungkin saya akan coba cek dari kolom chatnya kalau ada dari pertanyaan para peserta yang sudah hadir di sini. Oke, dari Pak Nuhman Fahrudin ya. Pak, untuk poin pertanyaannya ada bobotnya dalam persentase ada atau tidak? Ada Pak, gitu ya bobotnya. Tetapi tadi sudah sampaikan mengenai poin-poinnya ada di situ, gitu ya. Memang ada beberapa bobot yang terbesar ya, yaitu bagaimana hasil improvementnya, gitu ya. Itu kemudian maksudnya hasil improvement dan resultnya itu adalah menjadi salah satu bobot, gitu ya, yang ya kami tidak apa ya, tidak langsung bahwa ini menjadi sesuatu yang significantly different, tidak Pak, gitu ya. Memang ada beberapa bobot yang lebih besar satu dengan yang lainnya, gitu ya. Salah satunya adalah di bobot di improvement resultnya. Kemudian berapa minimum skor agar dapat platinum, Pak? Oke, kapan batas terakhir pengumpulan makalahnya? Oke, baik. Kami sebenarnya ada beberapa nilai-nilainya. Kebetulan kami tidak tampilkan di sini. Ya, saya coba cek dulu untuk berikutnya apakah ada penilaian untuk. Oh, sepertinya tidak ada ya. Ada Pak bobot-bobotnya untuk terkait dengan kapan kita mendapatkan yang platinum, diamond, kemudian gold itu ada bobotnya sendiri gitu ya. Mungkin dari tim kami nanti akan menyampaikan terkait dengan bobot-bobot yang ada gitu. Oke, baik Pak Nuhman dari Chandra Asri ya. Nanti akan kami berikan. Iya Pak Nuhman. Ya Pak, Iya, sama baik. ini Pak terkait. Kalau sekarang saya mau nanya terkait konten sih Pak. Kan tadi di Boleh. akhir ada apa? Dievaluasi hasilnya apakah dari ada tangible benefit atau intangible benefit. Iya, iya. Nah, kalau di perusahaan kami biasa kita mengevaluasi dari sisi PQC DSME. Oh, iya. Nah, di situ Iya. kan sebenarnya tersirat juga ada gitu benefit yang Iya, sifatnya benar tangible sekali. dan intangible. Apakah boleh seperti itu? Oke, ya. Ini terkait dengan benefit ya. Ada memang kami menyebutnya tangible dan intangible. Tangible itu adalah sesuatu yang terukur, intangible sesuatu yang mungkin ada improvementnya meningkat gitu ya. Tetapi kita tidak mengukur di situ. Karena kenapa? Karena kalau kita mengukur butuh waktu yang cukup panjang, harus voice of customer, survei dan sebagainya. Maka secara intangible bisa dapat. Nah, apakah kita bisa menggunakan QCD SME gitu ya, quality, cost, delivery, safety, moral ataupun service ataupun security kalau saya di IT gitu ya. Kemudian environment itu juga termasuk salah satu jenis benefit Pak. Dan apakah bisa menggunakan itu? Bisa Pak, sangat bisa sekali gitu ya. Kami tidak membatasi gitu ya. Oh, yang harus yang sifatnya value ataupun sifatnya adalah rupiah gitu ya. Padahal sebenarnya ada beberapa benefit-benefit yang lainnya, quality, cost, delivery. Ya mungkin cost ada biaya ya di situ ataupun savingnya gitu ya. Tapi nggak hanya dari situ saja. Pak Nuhman, mudah-mudahan terjawab nih Pak. Mudah-mudahan terjawab. Jadi sangat memungkinkan kita menggunakan metode yang lainnya, QCD SME. Oke, untuk bobot sebentar ya Pak ya, saya coba untuk perlihatkan. Mungkin ada yang terhide untuk bobotnya. Sebentar, saya perlu. Ya, kebetulan tidak ada di slide saya Pak. Mungkin nanti akan saya sampaikan untuk pembobotannya ya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak masukannya yang nanti mungkin kami akan berikan langsung atau dari teman-teman yang ada di sini boleh ditampilkan ataupun dikirimkan lewat chat ya. Oke, jadi Pak Nuhman gitu ya, kami akan berikan lewat chat mengenai pembobotannya gitu ya. Kebetulan di slide saya tadi tidak ada pembobotannya, tidak ada slide pembobotannya. Oke, baik. Kalau ada dari Bapak-Bapak, silahkan kalau ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu, boleh disampaikan, baik terkait dengan proyek TMAIC ataupun design thinking ya. Design thinking juga mungkin Bapak Ibu semuanya, kalau sudah ada proyek terkait dengan inovasi gitu ya,
sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya, boleh saja diberikan kepada kami. Pak, kalau formatnya mungkin agak sedikit berbeda, apakah memungkinkan? Silakan saja, Pak, gitu ya. Karena seperti format yang kita gunakan sekarang, empathy, kemudian define, ideation, prototype, kemudian test, itu merupakan format yang kami gunakan. Tapi misalnya ada sedikit perbedaan, boleh-boleh saja gitu ya. Empatinya misalnya Pak, kami sebenarnya bukan empati sih Pak, kami berangkatnya dari what customer need-nya. Boleh-boleh saja, silahkan ya. Oke, dari Bapak dan Ibu silahkan saja kalau ada yang ingin menyampaikan lagi terkait dengan dua stream ini ya. Apakah performance nih? Ya, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Rizwanda Himawan. Apakah performance saat presentasi masuk ke dalam penilaian atau hanya sebagai penilaian untuk penghargaan tambahan? Ada Pak, gitu ya, performance saat presentasi. Ini juga kalau di samping dari bobot terkait dengan kontennya, gitu ya. Ini juga ada nanti bagaimana presentasi di saat presentasi ya, di saat kita nanti rekan-rekan presentasi proyeknya masing-masing ada, gitu ya, bukan sebagai penghargaan tambahan Pak, gitu ya. Tetapi gitu ya, tadi kami sampaikan gitu, kami juga mengapresiasi secara khusus gitu ya. Mungkin beberapa dari rekan-rekan yang performanya sangat bagus gitu ya. Nah itu tadi ada di kami menambahkan di sini, yaitu ada beberapa yang sifatnya special award gitu ya. Cuma ini adalah memang ada penilaian-penilaian khusus terkait dengan pemberian kami terkait dengan special award ini. Pak, apakah memungkinkan jika nanti kami gitu ya dapat diamond gitu ya ataupun platinum, kemudian ternyata kami juga dipilih oleh peserta juga? Wah, sangat memungkinkan Bapak dan Ibu semuanya. Bisa jadi mungkin satu tim gitu ya bisa mendapatkan award yang ganda gitu, ataupun double gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk penilaiannya sendiri, Bapak dan Ibu semuanya sudah diberikan kepada tim kami, diberikan oleh tim kami terkait dengan pembobotan, gitu ya. Yaitu sudah disampaikan oleh Bu Yayu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Bu Yayu Siti Khadijah ini adalah tim kami yang memang spesial mengurusi yaitu terkait dengan CIC, gitu ya. Nah, oke, ini terkait dengan CIC. Baik, terima kasih Pak Stefanus ya. Pak Stef ini termasuk salah satu jurinya nanti terkait dengan salah satu stream di kami. Oke, nah sudah ada terkait dengan kategori awardnya, Bapak dan Ibu semuanya boleh dicek di situ gitu ya, terkait dengan award yang bronze gitu ya, nilainya sekitar 650, 739, kemudian silver 740 sampai 809, kemudian gold 820 sampai 889. Mungkin Bapak Ibu semuanya boleh dilihat dari chatnya gitu ya di situ. Platinum 890 sampai 949, yang terakhir yaitu diamond 950 sampai 1000. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan penilaiannya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ya kita ini masih cukup waktu untuk bisa mengapresiasi improvement yang ada di perusahaan Bapak Ibu semuanya untuk segera mendaftarkan kepada kami gitu ya. Di banyak stream kami lakukan, yaitu mulai dari yang sifatnya individu yaitu SS, kemudian ada yang sifatnya tim seperti DMIC, kemudian PDCA, kemudian 5R, kemudian ada design thinking, sama ada dua yang sifatnya yaitu company gitu ya. Kami sudah menerapkan Lean ini kan gitu ya. Boleh nggak kami juga ingin di-assess dan sejauh mana kami bisa mendapatkan kategori award-nya. Ada Lean dan juga TPM ataupun Total Productive Maintenance ya. Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan lagi boleh silahkan. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan terkait dengan CIC ini ya. Jangan sungkan-sungkan juga Bapak dan Ibu semuanya boleh menyampaikan kepada kami langsung gitu ya, menanyakan kepada kami langsung setelah dari CIC ini, dan juga Bapak dan Ibu semuanya boleh wapri aja kepada kami atau email langsung kepada saya, silahkan saja terkait dengan stream-stream yang ada di PGM ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu semuanya, ya nanti boleh di chat ke kami ataupun bila di email kami terkait dengan CIC ini. Nah, setelah Q&A ini, Bapak Ibu semuanya, kami akan ada survei gitu ya terkait dengan
CIC ini, Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini gitu ya, ketika ingin menyampaikan ataupun mengirimkan apresiasi dari timnya gitu ya kepada kami akan berikan special price ataupun ada diskon khusus kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dan juga yang mengisi survei session ini. Jadi ini satu kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan ya special price dari kami. Ketika nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan gitu ya. Kemarin saya hadir nih di salah satu forum sosialisasi, kemudian boleh meminta kepada kami untuk special price-nya ya. Oke, kami akan tampilkan untuk isi formnya di layar Bapak dan Ibu semuanya. Oke, ini ada yang tanya gitu ya. Pak tanya, apakah model presentasi dalam convention bisa dalam format pemaparan yang menarik atau kalau dalam forum ESL bisa pakai lucu-lucuan, drama gitu ya. Wah, ini menarik sekali nih Pak Rianto ya. Drama untuk menyampaikannya dulu pernah alami dalam forum internal pakai musik lucu-lucuan, pakai itu termasuk poin juga. Ini termasuk dari poin presentasi, Pak. Pada dasarnya seperti itu. Di kami ada seperti itu. Jadi Bapak silakan saja untuk menggunakan format yang sudah Bapak sudah rancang dengan baik gitu ya, mungkin menggunakan AI dalam presentasinya gitu ya. Boleh-boleh saja dan itu menjadi salah satu penilaian bagi kami di penilaian di dalam presentasi pemaparannya nanti, yaitu pada saat pemaparan gitu ya. Dan misalnya menggunakan presentasinya berbeda out of the box gitu ya, tidak hanya presentasi di layar saja gitu ya, mungkin ada ada drama-drama gitu ya, ataupun ada conversation gitu ya di antara para peserta gitu ya, itu sangat baik Pak, itu termasuk salah satu menjadi penilaian ya. Kami juga beberapa kali menjadi juri internal gitu ya, itu juga ketika kami jadi juri juga itu menjadi satu penilaian. Di kami juga saat ini juga menjadi salah satu penilaian, kurang lebih seperti itu Pak Rianto ya. Terima kasih nih pertanyaan yang diberikan kepada kami terkait dengan presentasinya. Silakan Pak. Format presentasi silakan saja menggunakan format yang ada di PKM boleh gitu ya. Bapak dan Ibu semuanya menggunakan format di tempat Bapak Ibu semuanya karena ingin membuat sesuatu yang menarik gitu ya. Bahkan menggunakan mungkin AI gitu ya, silahkan saja. Oke. Oke, ini bagus nih, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kalau ada lagi Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan boleh silahkan saja Bapak dan Ibu semuanya untuk kalau ada pertanyaan boleh langsung email ke kami, chat ke kami gitu ya. Nanti untuk progresnya ataupun actionnya dari sini nanti Bu Yayu yang mungkin akan memberikan informasi detailnya terkait dengan CIC. Oke, kalau Bapak dan Ibu semuanya ada ketinggalan menonton webinar kami dari yang sebelum-sebelumnya, jadi ada webinar terkait dengan sosialisasi PDCA seperti apa kan gitu ya, stream yang lainnya di sini ya. Kemudian 5S seperti apa, 5S atau 5R gitu ya, seperti apa. Kemudian ada suggestion system seperti apa, dan juga untuk company yaitu Lean itu seperti apa sih gitu ya. Nanti apa yang dinilai dalam Lean gitu ya. Boleh Bapak dan Ibu semuanya silakan bisa melihat di YouTube channel kami gitu ya, ataupun silakan juga bisa di-scan dari QR code yang kami sampaikan di sini. Ya. Kemudian next sosialisasi, jadi masih ada sosialisasi berikutnya yang juga tak kalah menarik juga gitu ya, yaitu sosialisasi terkait dengan bagaimana kami mengapresiasi terhadap perusahaan yang menerapkan TPM, Total Productive Maintenance, yang akan kami jalankan seminggu ke depan di tanggal 30 Agustus 2024 di jam 2 sampai 2.45. Kurang lebih sama seperti jam yang sekarang. Bapak Ibu semuanya boleh langsung mendaftar saja di sini gitu ya. Nanti seperti biasa akan kami berikan link Zoom mengenai online Zoom webinar berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan menginformasikan kepada kami. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Terakhir kami menyapa dengan semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menginformasikan ke kami.